Perkenalkan, saya Clarencia Octavia dengan NIM 2421019. Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea dengan NIM 2421021. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membahas materi mengenai pasar oligopoli. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Sebelum mengetahui materi ini lebih banyak lagi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pasar oligopoli itu tersendiri. Nah, teman-teman, definisi dari pasar oligopoli itu sendiri adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam suatu wilayah area. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Jumlah penjual dan pembeli. Pertama-tama, jika dilihat dari sisi penjual, hanya terdapat beberapa penjual dalam pasar oligopoli, sedangkan jumlah pembeli pada pasar ini memiliki lebih banyak jumlahnya dibandingkan dari sisi penjual. Untuk jenis barang yang biasanya dijual atau diproduksi oleh pasar ini itu seperti minyak mentah, kendaraan, baja, peralatan ekonomi, hingga petrokimia. Dan contoh lainnya seperti semen. Semen sendiri tentunya banyak dijual di pasaran, tentunya dengan jenis dan merek yang berbeda, tetapi dapat dibedakan oleh para konsumen. Dan barang yang dijual pada pasar ini bersifat tidak homogen dan terdiferensiasi. Untuk kemudahan masuk atau keluar pada pasar oligopoli itu sangat sulit karena butuh biaya yang sangat tinggi dan faktor lain yang mempengaruhinya seperti lingkungan regulasi yang ketat, sulit untuk mengakses saluran pasokan dan distribusi, terhalang oleh hak paten, akses ke teknologi yang mahal dan kompleks, hingga tindakan strategis perusahaan lama untuk mencegah atau menghancurkan perusahaan baru. Selanjutnya, pengaruh terhadap harga. Perlu teman-teman ketahui bahwa pengaruh terhadap harga pada pasar oligopoli ini memiliki pengaruh yang besar karena dalam pasar ini harga cenderung stabil dan tidak fluktuatif. Hal ini dikarenakan karena perusahaan saling mengawasi dan bergantung pada keputusan kompetitor. Dapat teman-teman baca bahwa ketidakmampuan untuk menurunkan harga ini tanpa tindakan dari pesaing mengakibatkan rigiditas harga. Nah, persaingan ini biasanya terjadi lebih pada kualitas produk dan iklan, bukan karena harga. Namun, oligopoli dapat menyebabkan suatu harga lebih tinggi bagi konsumen jika perusahaan besar sepakat untuk mempertahankan harga untuk tetap tinggi. Dan hal ini tentunya merugikan konsumen dan mendorong praktik seperti price war yang berdampak negatif pada konsumen. Untuk timbulnya harga pada pasar ini itu biasanya dikarenakan oleh kesepakatan harga. Terdapat 4 poin utama yang dapat teman-teman baca di sini. Yang pertama itu kepatuhan terhadap harga pesaing, yang kedua reaksi terhadap perubahan harga, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang terakhir adalah elastisitas permintaan. Selanjutnya, informasi pasar dalam pasar oligopoli. Biasanya semua produsen tidak pasti dapat mengetahui informasi pasar oligopoli secara lengkap dan real time. Karena akses informasi pasar oligopoli dapat terbatas karena beberapa perusahaan mungkin memiliki kontrol yang ketat atas internal data dan strategi bisnis mereka. Selain itu, strategi bisnis dan kegiatan operasional perusahaan seringkali dirahasiakan untuk menghindari persaingan yang tidak adil. Kebebasan mengambil keputusan dalam pasar oligopoli biasanya tidak bebas karena butuh pertimbangan dari pesaing atau bisa dikatakan juga sangat terbatas. Hal ini dikarenakan semua perusahaan harus bersiap-siap melawan aksi-aksi dari para pesaingnya dan menjaga stabilitas harga untuk menghindari perang harga. Selanjutnya contoh pasar oligopoli. Yang pertama industri telekomunikasi seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Tri. Kedua, industri semen seperti PT Semen Indonesia, PT Indosemen Tunggal Prakasa, dan PT Holcim Indonesia. Ketiga, industri rokok seperti PT Gudang Garam Indonesia Tbk, PT HM Sampurna, dan lain-lain. Keempat, industri perangkat konsol game seperti Microsoft dan Sony. Dan terakhir, industri mobil seperti Toyota, Hyundai, Honda, dan Isuzu.
Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai kurva dalam pasar oligopoli, yaitu kurva permintaan patah. Di situ D1 melambangkan bahwa jika perusahaan menaikkan harga, maka otomatis konsumen akan beralih ke pesaing, sehingga penjualan kita bisa turun drastis. Lalu D2 di situ melambangkan bahwa jika perusahaan menurunkan harga, maka pesaing juga akan menurunkan harga, sehingga dampak peningkatan penjualan tidak signifikan. Jadi D1 itu bisa dikatakan elastis, dan D2 itu bisa dikatakan inelastis. Selanjutnya ada titik E, titik keseimbangan awal di mana perusahaan menetapkan harga PO dan kuantitas QO. Di titik ini perusahaan menghadapi permintaan yang elastis dan permintaan yang inelastis. Selanjutnya ada garis MC atau marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal memiliki rentang yang fleksibel antara MC1, MC0, dan MC2 tanpa mengubah keseimbangan harga PO dan jumlah QO. Artinya, perubahan kecil pada biaya marginal tidak memengaruhi harga, karena perusahaan lebih cenderung mempertahankan harga stabil. Selanjutnya ada garis MR1 dan MR2 atau marginal revenue atau pendapatan marginal. Pendapatan marginal sendiri bersifat terputus karena perubahan elastisitas terjadi di titik E. MR1 berlaku untuk D1 dan MR2 berlaku untuk D2. Oke, demikian penjelasan dari kami mengenai pasar oligopoli. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaklumi, dan semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.